Korban tewas akibat banjir bandang yang melanda Pakistan naik menjadi 1.282. Dikutip dari CNN, dalam sehari ada 57 kematian, di mana 25 diantaranya anak-anak. Otoritas Manajemen Bencana Nasional Pakistan melaporkan sepertiga dari jumlah keseluruhan korban adalah anak-anak. Badan-badan kemanusiaan telah memperingatkan Pakistan membutuhkan bantuan jangka panjang karena korban bencana alam itu terus meningkat. Kesengsaraan negara itu masih jauh dari selesai dan ketika bencana terus berlanjut, anak-anak akan menjadi salah satu yang paling rentan, kata badan-badan kemanusiaan. Banjir akibat kombinasi rekor hujan monsun dan mencairnya gletser di pegunungan utara Pakistan digambarkan sebagai yang terburuk yang pernah dialami negara itu. Pada satu titik lebih dari sepertiga negara itu tergenang air, menurut gambar satelit dari Badan Antariksa Eropa, dan pemerintah dan organisasi bantuan mengatakan 33 juta orang telah terdampak. Di antara mereka, lebih dari 3 juta anak membutuhkan bantuan kemanusiaan yang mendesak karena risiko penyakit yang ditularkan melalui air, tenggelam dan kekurangan gizi, menurut UNICEF. Banjir juga telah merusak atau menghancurkan 17.566 sekolah di seluruh negeri, kata UNICEF, yang semakin membahayakan pendidikan anak-anak setelah 2 tahun penutupan terkait COVID-19. Badan-badan kemanusiaan mengatakan bahkan jika banjir surut, negara itu menghadapi jalan panjang menuju pemulihan. Yang selamat harus mulai dari awal, kata Aurélie Godet, juru bicara Médecins du Monde, sebuah organisasi bantuan kemanusiaan yang telah bekerja di Pakistan sejak 1966. Ini tidak akan berakhir dalam 2 bulan, mereka membutuhkan bantuan jangka panjang. 2 provinsi yang terkena dampak paling parah adalah Balochistan dan Sindh, di Pakistan Selatan, di mana infrastruktur dan sistem air telah rusak. Menyerukan bantuan dari masyarakat internasional, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memperkirakan pekan lalu bencana itu telah menyebabkan lebih dari 10 miliar dolar sekitar 149,9 triliun rupiah kerusakan infrastruktur, rumah dan pertanian. Pusat Koordinasi dan Tanggap Banjir Nasional telah dibentuk dan Organisasi Kesehatan Dunia telah mengeluarkan 10 juta dolar sekitar 148,9 miliar untuk merawat yang terluka, mengirimkan pasokan ke fasilitas kesehatan, dan mencegah penyebaran penyakit menular. Perempuan duduk di atas rumah lumpur mereka di daerah yang dilanda banjir menyusul hujan lebat di distrik Dera Ghazi Khan di Provinsi Punjab. Korban tewas akibat banjir bandang di Pakistan naik menjadi 1.282 jiwa, di mana sepertiga di antara mereka adalah anak-anak. Perempuan duduk di atas rumah lumpur mereka di daerah yang dilanda banjir menyusul hujan lebat di distrik Dera Ghazi Khan di Provinsi Punjab. Korban tewas akibat banjir bandang di Pakistan naik menjadi 1.282 jiwa, di mana sepertiga di antara mereka adalah anak-anak. China dan Inggris juga telah menjanjikan jutaan bantuan ke negara itu. Lebih dari 1 juta rumah telah rusak atau hancur, sementara setidaknya 5.000 km jalan rusak, menurut Otoritas Penanggulangan Bencana. Pada sebuah badan tingkat tinggi yang dibentuk untuk mengoordinasikan upaya bantuan bertemu di Islamabad untuk pertama kalinya. Sehari sebelumnya badan amal terbesar di negara itu, Yayasan EDI, mendesak pemerintah untuk mencabut larangan yang telah berlaku selama bertahun-tahun terhadap sejumlah organisasi non-pemerintah internasional sehingga mereka dapat membantu upaya bantuan. Jumlah korban tewas akibat banjir bandang di Pakistan pada Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022, bertambah. Dilaporkan ada tambahan 57 korban tewas dalam musibah ini, yang 25 orang diantaranya adalah anak-anak. Bencana banjir bandang telah membuat Pakistan bergulat dalam menyalurkan bantuan dan operasi penyelamatan besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gugus tugas didirikan agar bisa dilakukan koordinasi dan mengikuti arahan langsung dari Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Otoritas diperintahkan untuk mencatat jumlah korban dan kerusakan. Banjir di Pakistan dipicu oleh kondisi musim hujan dan mencairnya sejumlah glasier di pegunungan utara Pakistan.
Banjir di Pakistan telah berdampak pada 33 juta orang dan menewaskan setidaknya 1.265 orang. Dari total jumlah korban tewas tersebut, sebanyak 441 orang adalah anak-anak. Sampai berita ini diturunkan, sejumlah wilayah di Pakistan masih tergenang air. Bencana alam ini juga diduga dampak dari perubahan iklim. Tingginya angka anak-anak yang menjadi korban tewas dalam musibah ini telah menjadi was-was. Pada UNICEF mengatakan ada potensi jumlah anak-anak yang meninggal dampak dari bencana alam ini bertambah. Banjir yang menggenangi 1/3 wilayah Pakistan tersebut sebelumnya didahului oleh 4 kali gelombang panas dan sejumlah musibah kebakaran hutan. Kepala Kebencanaan Alam Pakistan Akhtar Nawaz menyoroti hal ini sebagai dampak perubahan iklim di negaranya. Tahun 2022 membawa sejumlah realitas perubahan iklim yang keras bagi Pakistan. Pada tahun ini, kami tidak mengalami musim semi. Yang terjadi, kami mengalami 4 kali gelombang panas hingga menyebabkan kebakaran hutan dalam skala besar di penjuru Pakistan, kata Nawaz. Kebakaran hutan yang sangat parah terjadi di wilayah barat daya Provinsi Balochistan. Kebakaran juga menghancurkan hutan kacang pinus dan vegetasi lainnya yang tak jauh dari daerah yang sekarang terendam banjir. Berbagai gletser raksasa di Pakistan yang terus mencair dalam jumlah besar turut memperburuk banjir bandang yang menerjang negara Asia Selatan itu sejak Juni lalu hingga menewaskan 1.000 orang lebih. Kepala Ahli Meteorologi Pakistan mengatakan sepanjang 2022 saja, tercatat 3 kali lipat ledakan danau glasial. Air bercampur gletser yang mencair tumpah ruah begitu saja dan menyebabkan banjir. Pejabat Departemen Meteorologi Pakistan, Sardar Sarfaraz, mengatakan terdapat 16 insiden seperti itu di wilayah Gilgit-Baltistan Utara selama 2022. Sementara itu, Pakistan menjadi rumah bagi sejumlah gletser besar. Insiden seperti itu terjadi setelah gletser mencair karena kenaikan suhu, kata Sarfaraz kepada CNN. Ia kemudian berujar, perubahan iklim merupakan alasan dasar untuk hal-hal semacam itu. Pencairan gletser menjadi salah satu tanda dan dampak krisis iklim. Meski begitu, sejauh ini masih belum jelas seberapa besar pengaruh gletser mencair ini terhadap banjir di Pakistan.